Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aulia Nisa selaku moderator dan rekan kerja saya Aisyah Soleh, Arya Rahman, Atika Pratiwi, Muhammad Faiz Panjaitan, dan Supangge Tiara Aulia. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Supangge Tiara. A. Pengertian aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan diartikan sebagai praktik sikap dan perilaku manusia baik secara masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif adalah realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksisi penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan berdasarkan norma hukum, moral, dan norma kenegaraan. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan, baik warga negara atau masyarakat, individu, penduduk, penguasa negara ataupun pemimpin rakyat, maupun orang Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. 1. Bidang hukum. Hukum berfungsi untuk menentukan suatu kejadian fakta dan data apakah semua itu benar atau salah. Namun, dalam kenyataannya, hukum menjadi tidak jelas karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berperkara. Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Dan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Republik Indonesia menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti-agama. 2. Asas kemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia. 3. Asas kesatuan dan persatuan, mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa. 4. Asas demokrasi, mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis. 5. Asas keadilan sosial, mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama, bahwa semua orang sama di hadapan hukum. 2. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah salah satu hak masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memperlebar gap atau batas dalam kualitas pendidikan. 2. Biaya pendidikan menjadi mahal dan sulit dijangkau masyarakat luas. 3. Melahirkan diskriminasi sosial. 4. Menimbulkan stigmatisasi ke arah pelabelan sosial. 5. Menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis sehingga pendidikan hanya diarahkan untuk mobilitas vertikal. Dan 6. Memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan masa depan. Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu bangsa. Sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan yang akhirnya memperlambat pembangunan bangsa. Permasalahan pendidikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua aspek. Yang pertama, masalah pergeseran budaya global atau globalisasi. Dan yang kedua, masalah budaya sekolah yang berkenaan dengan lingkungan dan mentalitas atau moralitas. 3. Bidang kesehatan. Masalah kesehatan sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah. Banyak masalah kesehatan masyarakat timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan
yang tidak memperhatikan kesehatan dan praktik di bidang kesehatan banyak yang masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nilai yang dapat diambil sebagai warga Indonesia dari nilai-nilai Pancasila salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini adalah bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama. C. Tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi yang sedang dihadapi saat ini adalah kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, munculnya gerakan-gerakan militan, memecah belah kesatuan memakai isu SARA oleh pihak-pihak asing, menebarkan informasi hoaks ke berbagai sosial media, dan perilaku-perilaku provokasi publik. Tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi ini dapat membahayakan keberadaan ideologi bangsa. Dan saat ini Indonesia berada di tengah-tengah arus globalisasi. Berbagai tantangan dan ancaman tersebut dapat diatasi dengan bertindak dan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan. Nah, pentingnya aktualisasi Pancasila adalah karena kehadiran globalisasi yang dapat membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara. Tujuan dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah masyarakat memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.